Baik, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ilmu Kesehatan Masyarakat akan mempresentasikan hasil diskusi dari materi kita, yaitu peran apoteker dalam peningkatan literasi kesehatan pada pasien. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Faris Maulidan, NIM 2. Kemudian ada Nur Amalia, NIM 13. Kemudian ada Fadel Alfenanda, NIM 17. Kemudian ada Melina Damayanti, NIM 49. Dan yang terakhir ada Miselia Campaka, NIM 55. Next. Berikut adalah topik yang akan kami bahas. Yang pertama adalah latar belakang, determinasi sosial, kesehatan, literasi kesehatan sebagai masalah kesehatan masyarakat. Yang kedua ada dampak dan permasalahan, dampak literasi kesehatan rendah pada perawatan pasien, populasi resiko, dampak terhadap hasil pasien, dampak ekonomi. Yang ketiga yaitu promosi kesehatan, karakteristik membaca yang buruk, literasi kesehatan, dan promosi kesehatan. Yang keempat yaitu peran apoteker. Baik, yang pertama adalah latar belakang mengenai determinan sosial, kesehatan, literasi kesehatan sebagai masalah kesehatan masyarakat. Next. Menurut WHO, ini merupakan kondisi di mana adanya siklus orang lahir dan tumbuh, berkembang, bekerja, dan bertahan hidup, di mana dalam siklus ini dapat membentuk kondisi kehidupan sehari-hari dan juga mampu mencakup kebijakan, sistem ekonomi pembangunan, kesehatan, dan kebijakan lainnya. Menurut Sorensen, faktor utama yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan manusia yaitu di mana orang itu mampu untuk mendapatkan informasi kesehatan dengan baik di waktu yang tepat dan bertujuan untuk mengambil keputusan untuk kesehatan orang tersebut atau bahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masing-masing individu. WHO sendiri menjelaskan keterkaitan literasi kesehatan dengan keterampilan kognitif dan sosial yang menentukan motivasi dan kemampuan individu untuk mendapatkan akses, memahami dan menggunakan informasi dengan cara yang mempromosikan dan mempertahankan kesehatan yang baik. Sedangkan menurut sumber lain, definisi dari literasi kesehatan itu adalah sejauh mana individu memiliki kapasitas untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi kesehatan dan adanya layanan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan kesehatan yang tepat. Dari banyaknya macam pendapat tentang literasi kesehatan itu sendiri dapat disimpulkan bahwa pada bidang ini sedang dalam masa berkembang ke arah yang lebih baik. Next. Nah, manfaat literasi sendiri untuk setiap manusia yang pertama ada menambah pengetahuan terkait kesehatan untuk individu, mampu untuk mengambil keputusan dalam kondisi kesehatannya maupun kondisi kesehatan orang lain. Yang ketiga, mampu mengetahui fasilitas kesehatan yang harus didatangi sesuai dengan kondisi kesehatannya. Yang keempat, mampu untuk meningkatkan status kesehatannya. Nah, literasi kesehatan sebagai masalah kesehatan masyarakat, itu pasien yang tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran terkait kesehatan yang baik ketika menghadapi kondisi tertentu, ketika mereka mencoba untuk mengakses sistem perawatan kesehatan, pasien tersebut akan kebingungan atau tidak mampu memahami dengan baik tentang pengobatan yang digunakan dan terapi yang sudah diresepkan untuk pasien tersebut. Nah, literasi atau pengetahuan tentang kesehatan ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup berat yang terjadi di masyarakat. Baiklah, saya Nur Amalia akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu dampak dan permasalahan. Dari mulai dampak literasi kesehatan rendah pada perawatan pasien populasi resiko, dampak terhadap hasil pasien, dan dampak ekonomi.
Yang pertama, ada dampak literasi kesehatan rendah pada perawatan pasien populasi resiko. Nah, latar belakang budaya sendiri sangat berpengaruh dalam kualitas pengetahuan atau literasi kesehatan di masyarakat ataupun perorangan. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem kepercayaan kesehatan, yang kedua ketaatan dalam beragama, yang ketiga ada sistem di dalam keluarga, yang keempat ada tingkat pendidikan, dan yang kelima ada kepercayaan terhadap dukun. Nah, adapun kelompok yang berpotensi mendapatkan literasi kesehatan yang tidak cukup baik, yaitu yang pertama ada pasien berusia 65 tahun ke atas, karena adanya penurunan ketajaman visual seperti penurunan kemampuan membaca dan lain-lain. Yang kedua, ada orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang cukup, di mana untuk mendapat literasi kesehatan yang baik berhubungan dengan taraf kemampuan membacanya. Nah, yang ketiga ada orang-orang dengan pendapatan di bawah rata-rata. Nah, dari kelompok di atas sangat-sangat menggarisbesari pentingnya kesadaran sosial kepada kesehatan saat berusaha untuk meningkatkan kesadaran literasi kesehatan di masyarakat luas. Yang selanjutnya adalah dampak terhadap hasil pasien. Tingkat literasi kesehatan yang baik sangat berperan besar terhadap penyelarasan keputusan kesehatan pasien dan hasil kesehatan yang didapat positif. Hasil negatif akan dianggap adanya ketidaksetaraan kesehatan. Dan itu akan terjadi apabila literasi kesehatan yang ada buruk atau rendah. Adapun contoh kasusnya, yaitu yang pertama, ada pasien lebih cenderung melaporkan kondisi kesehatannya dalam kondisi buruk. Yang kedua, pasien lebih menghindari layanan pencegahan, contohnya seperti vaksin, imunisasi, dan lain-lain. Yang ketiga, pasien lebih sering menggunakan layanan gawat darurat. Kondisi ini mencerminkan dari kasus yang sebelumnya di mana pasien enggan melakukan tindakan pencegahan. Dan dapat disimpulkan, pasien yang memiliki literasi kurang baik cenderung menghindari layanan pencegahan dan lebih memilih untuk menggunakan layanan kesehatan yang mahal, contohnya UGD, dan rawat inap. Dampak ekonomi. Nah, dampak ekonomi ini juga sangat berpengaruh terhadap tingkat literasi kesehatan yang ada, di mana kurangnya literasi dapat menimbulkan permasalahan yang cukup berat. Contohnya yaitu kedisiplinan dalam pengobatan berkelanjutan, dan juga pasien yang kronis yang seharusnya teratur memenuhi resep, maka mereka mengambil setengah dosis yang salah. Ya baik, saya Milian Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai promosi kesehatan. Karakteristik pembaca yang buruk, literasi kesehatan, dan promosi kesehatan. Ya, di sini ada beberapa karakteristik pembaca yang buruk. Yang pertama itu ada membaca dengan pelan sehingga kehilangan makna yang dituliskan. Yang kedua, cepat dalam membaca sehingga esensi yang dituliskan tidak tersampaikan. Yang ketiga ada langsung menafsirkan apa yang telah dibaca. Dan yang keempat, kesulitan membaca karena fokusnya hilang. Ya, yang keempat ada promosi kesehatan, karakteristik pembaca yang buruk, literasi kesehatan, dan promosi kesehatan. Menurut WHO, promosi kesehatan adalah proses memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas dan untuk meningkatkan kesehatan mereka. Apoteker dapat membantu pasien di lingkungan komunitas dan institusi untuk meningkatkan kesehatan mereka dan mencegah penyakit. Mereka dapat proaktif dalam mengembangkan keterampilan pada pasien mereka, seperti membaca dan mengikuti pedoman aktivitas fisik, menafsirkan label makanan dan produk, mencari informasi kesehatan di internet dan berpartisipasi dalam jaringan online, dan menganalisis faktor risiko dalam iklan obat resep. Di sini ada keterampilan apoteker yang diperlukan untuk meningkatkan literasi kesehatan. Yang pertama ada anatomi dan fisiologi dasar atau nama dan fungsi bagian dan sistem tubuh.
Yang kedua ada definisi kesehatan perilaku dan pilihan yang sehat. Yang ketiga ada pemahaman tentang etiologi penyakit. Yang keempat ada konsep matematika atau probabilitas, pengukuran, frekuensi, waktu, atau penjadwalan, rentang, dan perhitungan. Yang keempat ada logika numerik atau apa yang masuk akal dari sudut pandang matematika. Selanjutnya ada keterampilan pemrosesan informasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Ada kemampuan untuk melengkapi formulir tertulis, ada kosakata untuk menggambarkan gejala, kebutuhan, dan preferensi. Selanjutnya ada kemampuan untuk memahami dan mengikuti arahan, ada mampu menggunakan alat dan alat kesehatan seperti termometer, glukometer, perban, pinset, dan lain-lain. Selanjutnya ada kemampuan untuk melihat dan melaporkan perubahan status kesehatan, ada kemampuan membaca dan melakukan fungsi pada label obat. Selanjutnya ada kemampuan untuk menegosiasi pengobatan, dan yang terakhir ada kemampuan untuk mengadvokasi layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ini ada intervensi farmasi. Jadi, intervensi farmasi ini sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk membantu meningkatkan literasi kesehatan pada masyarakat. Nah, intervensi ini bisa dilakukan pertama dengan mempersiapkan dan terlibat dalam sesi konseling lisan yang efektif. Yang kedua ini bisa dengan materi perawatan kesehatan yang ditulis dengan tepat. Nah, kedua teknik ini itu harus dilakukan secara kolaboratif dan sinergis. Selanjutnya ini ada sesi konseling. Jadi, selama sesi konseling berlangsung, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pembatasan materi konseling. Jangan terlalu panjang karena pasien itu akan sulit untuk mengingatnya. Yang kedua ini ada informasi kluster, kemudian menggunakan kata yang umum, menggunakan kalimat dengan kata kerja. Selanjutnya ini ada pertimbangan lingkungan dan gangguan. Kemudian ada menggunakan metafora dan analogi untuk membuat informasi lebih highlight. Selanjutnya ini bisa menggunakan piktograf, objek, model, atau demonstrasi untuk memperjelas konseling. Dan yang terakhir ini bisa kita pastikan pemahaman pasien menggunakan pengulangan dan ajarkan kembali. Selanjutnya ini ada bahan kesehatan tertulis dengan benar. Jadi bahan kesehatan ini harus tertulis dan mudah dibaca. Tidak boleh ada informasi yang berlebihan. Dan bahan tertulis ini harus menekankan prioritas tindakan yang diinginkan oleh pasien. Untuk bahan tertulis ini bisa menggunakan keterangan atau piktogram atau visual lain yang memiliki makna terkait dengan materi pelajaran daripada kartun atau foto yang mengganggu atau menghibur. Nah, lebih penting untuk menunjukkan visual yang memotivasi, memperjelas, atau menunjukkan hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya ini ada implikasi bagi kesehatan masyarakat dan praktik kefarmasian. Jadi, sampai saat ini, literasi kesehatan didefinisikan dan diukur sebagai bakat individu. Nah, saat ini juga, literasi kesehatan merupakan konsep multifaset yang menggabungkan numerik fungsional dasar, literasi prosa, literasi komunikatif atau interaktif, dan literasi pemecahan masalah. Untuk itu, seorang apoteker yang melakukan pendekatan praktik harus memastikan semua pasien menerima alat individual untuk mengelola perawatan mereka secara positif. Next. Nah, ini ada kesimpulannya. Jadi, untuk kesimpulannya ini, apoteker ini memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan literatur kesehatan
agar tingkat kesehatan di masyarakat semakin membaik. Kesehatan masyarakat semakin membaik. Hal ini dikarenakan jika tingkat literatur kesehatan baik, maka pasien akan lebih paham dalam mengambil keputusan terkait kesehatan pada dirinya maupun orang di sekitarnya. Saya kembalikan kepada moderator ya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.